Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Pada video ini kita akan membahas sebuah permasalahan bentuk program linier yang kita akan selesaikan, kita akan pecahkan dengan menggunakan metode simplex maksimum. Pada mata kuliah riset operasi ini diampu oleh Bapak Abdul Rizky SSI, MSI. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izinkan memperkenalkan diri, saya Ahmad Firdaus Zulfa dari jurusan Matematika, nomor induk mahasiswa 1918 1065. Dan ada rekan saya, mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Bella Permatasari dengan NIM 19 18 10 10 10 94. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke permasalahannya, kita akan membahas secara umum apa sih itu metode simplex. Metode simplex adalah salah satu metode penyelesaian persamaan linier yang didasarkan pada gagasan metode grafik. Ada beberapa keuntungan ya, ketika kita menggunakan metode simplex. Yang pertama yaitu tidak mempunyai keterbatasan dalam jumlah variabel keputusan dan variabel kendala. Artinya, kita dapat menggunakan metode simplex untuk menyelesaikan suatu permasalahan program linier dengan jumlah variabel dan keputusannya itu nggak hanya terbatas pada 2 variabel, bisa lebih berapapun yang kita mau. Lalu perhitungannya menggunakan penerapan aljabar matriks, yaitu Gauss-Jordan. Dan bentuk program liniernya yang dipakai adalah bentuk standar, bukan bentuk pertidaksamaan. Nah, langsung saja kita ke contoh permasalahannya, yaitu di sini kita sudah mempunyai sebuah permasalahan. Suatu perusahaan menghasilkan 2 produk, yaitu meja rias dan tempat tidur, yang diproses melalui 2 bagian fungsi, yaitu fungsi perakitan dan fungsi pemolesan. Pada bagian fungsi perakitan tersedia 120 jam kerja, dan pada bagian fungsi pemolesan hanya diberi waktu 96 jam kerja. Nah, untuk menghasilkan satu tempat tidur diperlukan waktu yaitu 8 jam kerja untuk perakitan dan 4 jam kerja untuk pemolesan. Sedangkan untuk satu meja rias diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 8 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap barang, yaitu tempat tidur dan meja rias, itu masing-masing ada 160.000 dan 120.000. Nah, permasalahannya yang ditanyakan yaitu berapa jumlah meja rias dan tempat tidur yang dibuat agar keuntungannya itu bisa optimal atau maksimal. Sebelum kita menggunakan metodenya, kita pertama yaitu menentukan variabel keputusan. Nah, variabel keputusan dari soal permasalahan di atas yaitu ada 2, yaitu yang pertama X1 jumlah tempat tidur yang akan dihasilkan atau akan yang dibuat dalam satuan unit. Nah, X2 jumlah meja rias akan dibuat atau yang akan dihasilkan juga dalam satuan unit. Untuk memudahkan proses pengerjaan nantinya, kita akan membuat tabel yang dimana isi tabelnya itu ada proses, waktu yang dibutuhkan dalam setiap membuat barang, dan juga total jam yang tersedia tadi. Nah, ada proses perakitan, pemolesan, dan nanti di bawah yaitu proses penghitungan labanya per unit. Nah, untuk tempat tidur tadi dibutuhkan waktu 8 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Dan untuk meja rias itu ada 4 jam perakitan dan 4 jam pemolesan. Di sini yang kolom paling kanan sendiri, total jam kerja yang tersedia tadi kan ada 120 jam kerja untuk perakitan dan 96 jam kerja untuk pemolesan. Nah, setelah kita membuat tabel pembantu itu tadi, kita menentukan fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuannya adalah fungsi yang kita ingin cari atau apa sih yang ditanyakan di soal tersebut. Nah, tadi soal mengatakan berapa sih barang yang kita buat untuk harganya untuk mendapatkan suatu keuntungan maksimum. Artinya fungsi tujuannya yaitu maksimum, di mana kita misalkan Z sama dengan 160.000
dikali X1 ditambah 120.000 dikali X2. Nah, 160.000 merupakan keuntungan setiap unit dari tempat tidur, sedangkan 120.000 merupakan keuntungan setiap unit dari meja rias. Nah, selanjutnya kita setelah menentukan fungsi tujuan, kita akan menentukan fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya itu tadi dari permasalahan tersebut kita dapatkan 8X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 120 jam. Artinya ini merupakan fungsi kendala ketika kita akan membuat sebuah kasur dan meja rias dalam waktu perakitannya saja. Selanjutnya terdapat 4X1 ditambah 8X2 kurang dari sama dengan 96. Artinya ini fungsi proses pemolesan untuk memoles tempat tidur dan juga memoles meja rias dengan waktu yang maksimalnya itu tidak boleh melebihi dari 96 jam kerja. Lalu ada fungsi kendala juga X1, X2 di mana X1, X2 itu minimal 0 atau lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya karena ini fungsi kendalanya ini dalam bentuk pertidaksamaan, sementara tadi untuk menggunakan metode simplex kita harus merubahnya menjadi fungsi standar atau fungsi persamaan, di mana rubah fungsi kendala menjadi fungsi standar menggunakan variabel slack atau variabel baru. Nah, variabel slack ketika kita ingin memaksimumkan, kita akan menaruh variabel slack-nya itu di ruas kiri. Sehingga didapat 8X1 ditambah 4X2 ditambah S1 sama dengan 120. Lalu 4X1 ditambah 8X2 ditambah S2 sama dengan 96. Nah, karena di fungsi kendala kita tambahkan variabel slack, nah di fungsi tujuan kita juga tambahkan variabel slack juga. Ditambah di mana Z sama dengan 160.000. X1 ditambah 120.000 X2 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2. Nah, untuk tabel pengerjaannya ini bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Kemudian pada tabel pertama, kita buat terlebih dahulu tabel yang dimana pada baris pertama itu adalah CJ, yaitu konstantan dari setiap variabel, yaitu konstantan dari X1 itu 160.000, konstanta dari X2 120.000, konstanta dari S1 0, dan S2 adalah 0. Baris kedua adalah basis, yaitu variabelnya ada X1, X2, S1, S2, dan di sini ada RHS. RHS adalah nilai dari setiap persamaan. Dan di sini adalah rasio. Rasio adalah hasil bagi dari RHS dengan pivot. Pada baris selanjutnya yaitu nilai dari setiap variabel pada persamaan pertama, yaitu X1 8, X2 4, S1 1, S2 0, dan RHS-nya atau hasilnya ada 120. Pada baris selanjutnya yaitu S2 memiliki nilai 0, X1-nya 4, X2-nya 8, X1-nya 0, S2-nya 1, dan RHS-nya 96. Setelah itu kita cari nilai dari ZJ min CZ, yaitu hasil perkalian dari kolom X1 dengan kolom CB, yaitu 0 dikali 8 ditambah dengan 0 dikali 4 dikurangi dengan CJ-nya yaitu 160, menghasilkan nilai min 160.000. Pada kolom X2 kita gunakan cara yang sama pada kolom X1, 0 dikali 4 ditambah 0 kali 8 menghasilkan nilai 0 dikurangi dengan 120.000. Mendapatkan hasil min 120.000. Pada kolom S1 seperti itu hanya menghasilkan nilai 0. Pada kolom S2 yaitu menghasilkan nilai 0. Rasio itu sebelum mencari nilai rasio kita harus menentukan terlebih dahulu kolom pivot. Kolom pivot pada nilai maksimum itu dipilih nilai yang paling negatif dari ZJ
J min CJ. Karena di sini ada dua nilai, yaitu min 160.000 dan min 120.000, kita pilih nilai min 160.000. Jadi untuk kolom pivotnya itu pada kolom X1. Setelah kolom pivot diketahui, kita cari nilai rasio. Itu dengan cara 120 pada RHS 120 dibagi dengan 8, yaitu menghasilkan nilai 15. Dan pada baris S2 yaitu 96 dibagi dengan 4, menghasilkan nilai 24. Setelah kolom pivot diketahui, kita cari kolom pivot barisnya, yaitu nilai rasio paling kecil itu sebagai kolom pivot. Karena nilai rasio ada 15 dan 24, kita pilih kolom baris pivotnya itu 15. Seperti yang sudah diwarnai, yaitu kolom pivotnya pada X1 dan baris pivotnya pada S1. Selanjutnya itu pengoperasian pertama. Pengoperasian pertama yaitu pada tabel pertama S1 S2 itu membentuk matriks identitas, dan pada pengoperasian pertama kita bentuk X1 X2-nya itu menjadi matriks identitas. Jadi kita harus mengerjakan terlebih dahulu kolom pivot yang sudah ditentukan. Jadi baris pertama kita kalikan dengan 1/8. Kenapa 1/8? Karena baris pada kolom pivotnya itu mempunyai nilai 8. Untuk memperoleh angka 1 kita kalikan dengan 1/8, yaitu 1/8 dikali 8 menghasilkan nilai 1. Pada X2-nya itu 4 dikali 1/8 sama dengan setengah, dan 1 dikalikan 1/8 menghasilkan nilai 1/8, dan 0 dikalikan 1/8 menghasilkan nilai 0. RHS-nya pada nilai sebelumnya itu 120 dikalikan 1/8 menghasilkan nilai 15. Setelah kita menyelesaikan baris pertama pada kolom pivot, kita selesaikan baris kedua pada kolom pivot, yaitu kita harus merubah nilai 4 menjadi nilai 0 dengan cara baris kedua dikurangi 4 kali dari baris pertama, yaitu 4 dikurangi 4 dikali 1 sama dengan 0, dan 8 dikurangi dari 4 dikali setengah menghasilkan nilai 6. Selanjutnya 0 dikurangi 4 dikali 1/8 menghasilkan nilai min setengah, dan 1 dikalikan dengan 4 dikali 0 menghasilkan nilai 1. 36 dari yang sebelumnya nilai 96 dikurangi 4 dikali 15, yaitu 96 dikurangi 60 menghasilkan nilai 36. Setelah kita operasikan, kita cari nilai ZJ min CJ. Sebelumnya pada kolom CB yang awalnya nilai 0 kita rubah menjadi 160.000 karena pada basisnya juga berubah. Yang awalnya nilainya S1, yang awalnya variabelnya S1 kita rubah dengan X1. Jadi basis berubah, otomatis nilai CB juga berubah mengikuti dari variabel pada basisnya. Dan kita cari nilai ZJ min CJ, yaitu dengan cara pada kolom X1 160.000 dikali 1 ditambah 0 kali 0 menghasilkan nilai 160.000 dikurangi dengan CJ-nya, yaitu 160.000. Jadi hasilnya 0. Pada kolom X2 160.000 dikalikan setengah sama dengan 80.000 ditambah 0 kali 6 menghasilkan 0. Kemudian menghasilkan nilai 80.000 dikurangi dari nilai CJ-nya, yaitu 120.000. Menghasilkan nilai min 40.000. Pada kolom S1, 160.000 pada CB dikalikan pada kolom S1, yaitu 160.000 dikalikan 1/8 menghasilkan nilai 20.000. Dan 0 dikalikan setengah sama dengan 0. Jadi nilai ZJ min CJ-nya 20.000. Pada kolom S2 160.000 dikalikan 0 sama dengan 0 ditambah dengan 0 dikali 1 sama dengan 0 dikurangi dengan CJ-nya, yaitu 0 sama dengan 0.
Untuk RHS-nya karena sudah diperoleh, kita cari nilai JC min CJ pada nilai RHS, yaitu dengan cara 160.000 yaitu pada kolom CB dikalikan dengan kolom RHS. 160.000 dikalikan dengan 15 menghasilkan nilai 2.400.000 ditambah 0 dikali 36 sama dengan 0. Jadi total RHS-nya pada pengoperasian pertama yaitu 2.400.000. Selanjutnya kita pada pengoperasian kedua. Selanjutnya yaitu pengoperasian kedua, yang dimana kita akan mengoperasikan pada kolom X2, kita operasikan terlebih dahulu di baris S2-nya, yang dimana sebelumnya mempunyai nilai 6. Untuk merubah nilai 6 menjadi angka 1, kita kalikan dengan 1/6. 6 dikalikan 1/6 menghasilkan angka 1. Kemudian pada kolom X1-nya, karena sudah 0 dikali 1/6 tetap 0. Pada S1-nya, min 1/2 dikalikan 1/6 menghasilkan min 1/12. Dan pada kolom S2, 1 dikalikan 1/6 menghasilkan nilai 1/6. Setelah kita operasikan menjadi angka 1, kita operasikan di X1, baris X1 kolom X2, yaitu yang awalnya memiliki nilai setengah, kita rubah menjadi 0 dengan cara B1 baris pertama dikalikan dengan setengah B2. B1 dikurangi setengah kali 0 sama dengan 1, kemudian setengah dikalikan setengah B2, B2-nya nilainya 1, jadi baris X1 kolom X2 menghasilkan nilai 0. Kemudian pada kolom S1 yang awalnya memiliki nilai 1/8 dikurangi setengah dikalikan min 1/2 menghasilkan nilai 1/6. Pada kolom S2 yang awalnya nilai 0 dikurangi setengah dikalikan dengan B2, B2-nya yaitu 1/6 menghasilkan nilai min 1/12. Bisa dilihat pada tabel paling akhir ini menghasilkan matrik identitas pada kolom X1, X2. Setelah itu kita cari nilai ZJ min CJ-nya. Pada kolom X1 160 dikalikan 1 ditambah 120 dikalikan 0 menghasilkan nilai 160, kemudian dikurangi dengan CJ-nya yaitu min 160.000 menghasilkan nilai 0. Pada kolom S2, 160.000 dikalikan 0 ditambah 120.000 menghasilkan nilai 120.000. Kemudian dikurangi dengan nilai CJ-nya yaitu 120.000 menghasilkan nilai 0. S1 seperti halnya pada X1, X2, yaitu 160.000 dikalikan 1/6 ditambah 120.000 dikalikan min 1/12, kemudian dikurangi dengan CJ-nya, yaitu menghasilkan nilai 16.667. Pada kolom S2 menghasilkan nilai 6.667. Kemudian kita cari nilai RHS-nya, yaitu dengan cara RHS diperoleh dari pengoperasian B1 min setengah B2 dan baris kedua dikalikan 1/6. Totalnya pada RHS yaitu CB dikalikan dengan kolom RHS. 160.000 dikalikan 12 ditambah 120.000 dikalikan 6 menghasilkan nilai 2.640.000. Untuk maksimum, pengoperasian maksimum akan berhenti ketika nilai ZJ min CJ-nya itu sudah tidak bernilai negatif, maka pengoperasian sudah berhenti dan nilai rasio tidak perlu dicari lagi. Jadi nilai X1, X2, S1, S2 agar mendapatkan keuntungan maksimum dengan jam kerja perakitan 120 jam dan pemolesan 96 adalah X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 6, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0. Tadi di slide sebelumnya itu Z sama dengan 160.000 X1 ditambah 120.000 X2 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2. Kemudian kita substitusikan
hasil dari yang kita cari tadi, yaitu X1 sama dengan 12, 160.000 dikalikan 12, ditambah 120.000 dikali 6, ditambah 0 dikali 0, ditambah 0 kali 0, menghasilkan nilai 2.640.000. Jadi keuntungan yang diperoleh dalam melakukan pekerjaan tersebut adalah 2.640.000 dengan batasan dengan maksimum jam kerja perakitan itu 10 jam dan pemolesan adalah 96 jam. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.